Tiap episodenya itu ada adegan juk-juknya ya, hampir setiap episodenya tuh. Yakin nih, hampir 80% yang penonton BL itu udah pernah nonton series ini. Yang bikin Pete-nya tuh kesel banget sama si Kau gitu. Ya walaupun pasangan ini udah karam ya, kapal yang udah tenggelam saking dalamnya tuh udah nggak bisa kelihatan lagi dan susah muncul ke permukaan juga gitu. Swawadekatทุกคนผมชื่อกุนครับ Hari ini Pi mau rekomendasi nih 10 series BL yang wajib kalian tonton. Dari ke-10 ini nih, semuanya udah Pi tonton dan pasti ini berdasarkan pengalaman sendiri ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe juga ya. Series yang pertama itu yang legend banget nih, yaitu adalah Sotus. Pemainnya itu ada Chris dan Singto. Yakin nih, hampir 80% yang penonton BL itu udah pernah nonton series ini. Dan mungkin malah awal permulaan nonton BL tuh dari series ini nih gitu. Berceritanya itu tentang Atit, seorang senior yang melakukan ospek kepada mahasiswa baru nih. Nah, salah satu mahasiswanya itu adalah Kombob yang diperankan oleh Singto. Di sini nih, Kombob tuh ngeselin juga sih sebenarnya. Udah tahu senior, dia masih ngelawan terus gitu. Sotus ini nih salah satu series BL yang bener-bener baru pertama kali mulai langsung meledak banget. Karena di zaman itu ya, series BL di Thailand pun belum begitu se-booming sekarang gitu. Dan mereka berdua tuh kayak masih ngumpet-ngumpet gitu loh, nggak bener-bener terang-terangan kayak series BL sekarang ya. Series zaman dulu tuh kayak cuma kissing doang dan segala macam tuh juga jarang banget gitu. Dibandingkan series sekarang tuh barbar semua kan. Dan kayak Chris dan Singto di sini tuh kayak masih malu-malu kucing banget. Tapi pas kalian nonton The X Morning, pasti kalian ngelihat gila ya, mereka tuh berubah banget di Sotus kayak gitu. The X Morning tuh barbar banget sih, sumpah. Kita lanjut, yang kedua, Theory of Love yang diperankan of Jungpo dan Gan Atapan. Nah, ini nih udah mulai agak berani nih GMMTV nih untuk ngeluarin series BL gitu. Tapi series ini tuh agak sedikit nyesek, ngeselin, pengen gampar rasanya. Karena karakter Kai yang diperankan oleh of Jungpo ini nih definisi cowok playboy yang ngeselin, yang ibaratnya manfaatin temen-temennya doang. Nah, salah satu temennya atau sahabatnya itu adalah Third yang diperankan oleh Gan Atapan. Third ini tuh kayak jatuh cinta banget nih sama Kai. Sampai segila itu, dia tuh kayak apapun dibelain buat Kai. Kayak pacarnya itu dibantuin, kayak dia playboy nih, si Kai nih ngeselin nih. Nah, si Third ini ngebantuin dia gitu, ngebantuin untuk nge-playboynya si Kai ini gitu. Padahal di balik layarnya itu, si Third ini tuh bener-bener suka gitu sama Kai. Dan ada momen dimana tuh Third itu udah mau mulai move on nih, udah mulai move on, udah berusaha, tapi tiba-tiba si Kai-nya ngeselin, dia malah kayak pengen sama si Third gitu. Ibaratnya Third tuh nggak boleh dimiliki sama orang lain, tapi dia boleh memiliki banyak orang gitu. Ngeselin gak tuh? Tapi jujur ya, acting mereka berdua tuh bagus banget sumpah. Dari Off Jumpo-nya, dari Gan Atapan itu bener-bener bagus banget. Kalau kalian nonton tuh, ini tuh cuma dibuat kesel doang sama mereka berdua. Yang ketiga, Dark Blue Kiss. Series ini diperankan oleh Tai Tawan dan New TV Home. Sebenarnya series Dark Blue Kiss ini tuh lanjutan dari Kiss Me Again. Pete and Kau ini tuh kayak lanjutan dari Kiss Me Again gitu loh. Nah, tapi ini series yang versi BL-nya. Kalau Kiss Me Again kan emang kayak campuran gitu kan. BL-nya cuma si Pete and Kau ini. Nah, kalau yang di Dark Blue Kiss ini tuh ada pemain tambahannya. Pasti kalian tahu lah, Gawin Kaske dan Hot. Sebenarnya tuh di sini tuh nggak begitu berat ya seriesnya. Cuman karena ada orang ketiga doang nih, anak cere ini nih satu nih yang bikin Pete-nya tuh kesel banget sama si Kau gitu. Yang akhirnya si Pete and Kau tuh bener-bener bareng gitu. Mereka tuh kayak definisi pacaran tapi nggak mau ketahuan sama orang tua gitu loh. Ceritanya kayak gitu. Dan ditambah ada orang ketiganya. Sumpah ya, ini tuh series yang menurut aku tuh masih aman. Adegan brutalnya nggak begitu banyak. Dan kalau kalian mau lihat sisi lain dari Tai Tawan, bisa nonton di sini sih. Ditambah ada selingan couple juga, yaitu adalah Gawin Kaske dan juga Hot. Sebenarnya nih, aku tuh nggak tahu kenapa lebih notice ke Gawinnya dibanding ke Tai Tawan ya di sini tuh. Bad boy tapi kayak cute juga gitu. Lucu deh, kalian nonton aja deh. Yang keempat, I Thought Sunset About You dan I Promise You the Moon. Kenapa aku sebutin dua? Karena itu tuh kayak berkesinambungan gitu loh, season 1 dan season 2. Season satunya itu I Thought Sunset About You, season 2 nya itu I Promise You the Moon. Series ini diperankan oleh Bill Kin dan Pipi Creed. Series yang menurut Pi sendiri tuh lumayan cukup estetik banget
banget, terus pengambilan gambarnya bagus. Kalau nggak salah series ini tuh syutingnya tuh kalau nggak di Pattaya atau di mana, di Phuket deh kalau nggak salah, di antara dua itu ya. Kalian akan ngelihat sisi Thailand tuh yang sebenarnya kayak gimana ya, kayak gini di series ini tuh. Gambarnya tuh benar-benar bagus banget sih. Jadi episodenya itu totalnya ada 10 episode ya. I Thought Sunset About You 5 episode, I Promise You the Moon tuh 5 episode. Jadi emang nggak begitu panjang, tapi episode itu dia 1 jam kalau nggak salah. Bercerita tentang anak sekolah yang jatuh cinta tapi di daerah Phuket, intinya gitu. Dan kalau nanti kalian nontonnya I Promise You the Moon ya, itu tuh kayak ada sisi teh yang aku benci banget di situ. Karena kayak definisi dia pengen coba-coba selingkuh, akhirnya ke gap sama Oh Hyo gitu. Dan ujung-ujungnya si Teh bisa balik lagi sama Oh Hyo ya. Tapi kalau menurut aku sih emang Teh ini emang ngeselin juga. Sama persis sama kayak tadi. Tapi bedanya kan Teh ini kayak coba-coba gitu loh. Dia tuh bingung mau suka sama siapa. Tapi ujung-ujungnya sama balik lagi sama Oh Hyo gitu. Ini adalah series Billkin dan Pipi Kid yang bikin mereka tuh jadi bener-bener booming banget sampai sekarang ini. Kalau kalian nonton series ini wajib banget nonton, walaupun ceritanya cukup lumayan agak sedikit berat, gambarnya bagus banget, tapi pasti kalian suka sih sama series ini. Yang kelima, Together the Series. Seriesnya Break, Edwin, Metalwin. Udah nggak usah diomongin lagi ya. Series ini tuh cukup lumayan legend juga ya, karena hampir semua orang di tahun 2019 atau 20 itu ya, hampir semua tuh nonton series ini. Nggak tahu kenapa, hampir kayak di Jepangnya sampai dibikin filmnya juga gitu. Karena ya mungkin kalau menurut aku ya, emang Break di sini tuh emang definisi cowok kakak kelas yang cakep gitu, yang ibaratnya dipuja-puja sama banyak orang gitu. Dan Winnya ini kan ngejar-ngejar Break ya, walaupun ngejar-ngejarnya supaya nggak dideketin sama cowok yang lain gitu, tapi tetap aja ujung-ujungnya mereka tuh pasangan gitu, jadi pacaran gitu. Walaupun bohongan ya, walaupun pasangan ini udah karam ya, tapi mereka tuh masih bersahabat. Dan series ini tuh ada 2 season kalau nggak salah, ada film yang digabung juga. Dan menurut aku kalau kalian nih mau nontonnya agak ringan, terus juga agak mahasiswa-mahasiswa, nonton ini deh. Yang keenam, Bad Buddy. Seriesnya Om dan Nanon, kapal yang udah tenggelam saking dalamnya tuh udah nggak bisa kelihatan lagi dan susah muncul ke permukaan juga gitu. Jujur ya, chemistry mereka berdua di sini tuh bagus banget dengan karakter mereka tuh yang ibaratnya awalnya saling berantem tapi ujungnya jatuh cinta gitu. Jadi ceritanya tentang kayak 2 orang tetangga yang saling bermusuhan keluarganya, tapi 2 orang ini nih saling jatuh cinta gitu. Anaknya malah salah jatuh cinta dan mereka tuh akhirnya ngumpet-ngumpet gitu pacarannya. Chemistry mereka tuh bagus banget sih, tapi nggak tahu kenapa sayang banget mereka untuk harus karam lagi tenggelam ya sekarang. Katanya sih ada rumor mereka berantem besar sih, setahu aku gitu ya, sampai parah banget itu. Akhirnya mereka tuh nggak bisa balik lagi gitu sekarang. Yang ketujuh, King Port Series. Ini seriesnya Mile dan Apo. Level series ini tuh agak beda ya, karena ala-ala mafia gimana gitu loh. Kayak di sini tuh kayak Porsche-nya itu nggak sengaja masuk ke dalam dunia mafia, malah ternyata ketua mafianya itu kini itu malah jatuh cinta nih sama Porsche itu. Emang seriesnya agak eksplisit juga ya, agak cukup yang berani banget di series King Porsche ini. Kalau kalian masih 18 tahun di bawah, mendingan kalian nggak usah nonton dulu ya, nonton yang lain dulu ya. Ini skip dulu, skip ya. Jujur aku nonton ini tuh emang full of mafia banget sih, kayak banyak tembak-tembakan dan segala macemnya, dan juga agak sedikit berani. Dan saran aku sih untuk 23 tahun ke atas saja yang boleh nonton ini. Yang ke-8, Turn Type Series. Ini seriesnya Mew and Gav ya. Kayaknya series ini tuh hampir setiap episodenya itu ada adegan juk-juknya ya, hampir setiap episodenya tuh. Karakter type di sini tuh kayak cowok yang baru pertama kali dia tuh ketemu sama orang yang dicintain, ternyata yang dicintain itu bukan cewek tapi cowok gitu. Padahal type itu udah berusaha nih cari cewek yang dia tuh pengen pacaran gitu. Malah ketemunya sama si Tan ini gitu. Pertama kalinya type tuh mendapatkan hubungan dengan seorang cowok tuh di sini gitu. Awalnya nih type tuh kayak malu-malu nggak mau, tapi ujung-ujungnya ketika di episode selanjutnya tuh jadi kayak ketagihan dia. Kalau kalian nonton series ini tuh sebenarnya tuh agak sedikit kalau kalian nonton series itu kayak lebih baik di skip ya, di skip aja di adegan-adegan tertentu, dan khusus buat 23 tahun ke atas kalau bisa ya, jangan 23 tahun ke bawah, karena setiap episode pasti ada kayak gitunya gitu. Yang ke-9, Last Twilight. Ini seriesnya Jimmy C. Ini salah satu series BL yang underrated tapi bagus banget. Di sini ya, Jimmy itu berperan sebagai seorang karakter yang agak sedikit bad boy dan penuh troublemaker gitu loh.
dan dia ketemu sama D yang diperankan oleh C, yang dia tuh ibaratnya tuh terakhir bisa melihat dunia gitu loh, kayak Last Twilight tuh kayak di situ. Jadi kayak momen dimana D itu untuk melihat dunia itu terakhir kalinya di situ. Awalnya aku agak kurang suka dengan series ini, tapi nggak tahu kenapa ketika nonton tuh jadi ketagihan karena emang bagus banget ceritanya. Dan di ending tuh kalian bakal ngerasain dimana tuh sebenarnya tuh orang yang tidak pernah diduga itu ngebantuin D, ternyata dia itu ngebantuin dia segitunya gitu, sampai dia bisa ngelihat matahari tenggelam. Ini series yang underrated tapi bagus banget, dan mungkin banyak orang tuh nggak pernah nonton ini. Yang ke-10, A Tale of Thousand Stars. Ini tuh seriesnya Earth dan Mix. Kalian di situ bakal disuguhin dengan daerah Thailand sesungguhnya itu seperti apa sih, daerah pedalaman gitu loh. Di sini karakternya itu ada Tian yang diperankan oleh Mix, pria kaya yang butuh donor jantung. Nah, ketika dia dapat donor jantung ini nih, dia itu berusaha mengabdi kepada orang yang mendonorkan, yaitu adalah Torfun. Torfun ini nih sebagai guru di sebuah desa di Thailand pedalaman. Nah, akhirnya nih Tian nih ketemu sama Pupa. Di situ sebagai tentara perbatasan Thailand gitu, Pupa ini. Awalnya si Pupa tuh kayak nggak suka nih sama Tian gitu. Tapi nggak tahu kenapa nih, karena Tian berusaha untuk menjadi guru yang baik, akhirnya Pupa tuh jatuh cinta beneran sama Tian gitu. Series ini tuh cukup lumayan romantis banget, dan kalau menurut aku nih mengenalkan desa Thailand kepada halayak ramai gitu loh. Dari ke-10 rekomendasi series BL ini nih, hampir semua udah aku tonton, dan menurut aku ceritanya tuh emang bagus-bagus banget. Buat kalian baru pertama kali tonton series BL, kalian tonton aja 10 series ini nih. Kalau menurut aku tuh masih aman. Kalau mungkin ada adegan yang kurang mengenakan, kalian skip aja. Kalian fokus ke ceritanya aja. Coba deh kalian spill di kolom komentar pendapat kalian, ada nggak rekomendasi series BL yang oke banget, atau dari 10 rekomendasi ini nih ada nih yang kalian suka dan kenapa alasannya. Kapun tuh kawan yang udah nonton video ini, kalau misalkan kalian ada rekomendasi series BL yang oke, boleh banget di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Bye.